Ada hal-hal dalam hidup yang harus kamu simpan sendiri. Bukan karena kamu takut, bukan karena kamu tidak percaya pada orang lain, tetapi karena ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar berbagi, yaitu menjaga. Menjaga agar tidak semua rahasia direnggut oleh tangan yang tidak layak menggenggamnya. Kamu mungkin pernah tergoda untuk menceritakan segalanya. Berharap ada yang mengerti, berharap ada yang peduli. Tapi dunia tidak sepolos itu. Tidak semua telinga yang mendengar adalah telinga yang ingin memahami. Tidak semua senyum yang diberikan adalah tanda ketulusan. Kadang semakin banyak yang kamu bocorkan, semakin besar pula kemungkinan dunia menggunakannya untuk melawanmu. Jadi, simpanlah beberapa hal untuk dirimu sendiri. Bukan karena kamu harus menjadi orang yang tertutup, tetapi karena tidak semua rahasia harus menemukan penontonnya. Beberapa hal justru lebih aman ketika mereka tetap berada dalam keheningan, tersembunyi dalam ruang batinmu yang paling dalam. Inilah 10 rahasia yang tak boleh sembarang kamu bagikan. Rahasia pertama yang jangan kamu bagikan adalah amal kebaikan yang pernah kamu lakukan. Ada kebahagiaan dalam memberi, dalam membantu, tanpa mengharapkan imbalan. Tapi begitu kamu mulai berbicara tentang kebaikan yang kamu lakukan, nilainya berubah. Itu tidak lagi menjadi sesuatu yang murni, melainkan sesuatu yang dicemari oleh keinginan untuk diakui. Kebaikan sejati tidak butuh tepuk tangan. Ia tidak butuh sorotan. Ia cukup dengan keberadaannya sendiri. Diam-diam mengubah dunia tanpa harus diumumkan kepada semua orang. Jika kamu membantu seseorang, biarkan itu menjadi rahasiamu. Biarkan hanya kamu dan orang itu yang tahu. Bukan hanya karena kesederhanaan, tetapi karena di dunia ini ada orang-orang yang akan memutarbalikkan ceritamu. Mereka akan mengatakan bahwa kebaikanmu penuh kepentingan. Mereka akan menafsirkan ketulusanmu sebagai manipulasi. Dan sebelum kamu menyadarinya, apa yang seharusnya menjadi sesuatu yang indah berubah menjadi sesuatu yang penuh kecurigaan. Biarkan kebaikanmu berbicara lewat hasilnya, bukan lewat ceritamu. Biarkan ia tumbuh seperti akar yang tak terlihat, tetapi menguatkan segalanya. Rahasia kedua yang harus kamu simpan baik-baik adalah masa lalumu yang kelam. Itu jika kamu mempunyainya. Setiap orang memiliki masa lalu. Ada yang bersih seperti lembaran putih, ada pula yang penuh coretan yang ingin dilupakan. Kamu mungkin memiliki kesalahan yang pernah kamu buat, jalan yang dulu kamu tempuh dengan langkah yang goyah, keputusan-keputusan yang sekarang terasa seperti bayangan gelap di belakangmu. Tapi tidak semua orang perlu tahu tentang itu. Bukan karena kamu malu, bukan karena kamu belum berdamai dengannya, tetapi karena tidak semua orang akan melihatnya dengan mata yang adil. Beberapa akan menggunakannya untuk menilaimu selamanya, seolah-olah kamu masih menjadi orang yang sama seperti dulu. Beberapa akan membicarakannya di belakangmu, mengubahnya menjadi cerita yang lebih buruk dari yang sebenarnya terjadi. Masa lalu, kelammu tidak lagi mendefinisikanmu. Kamu bukan lagi orang yang sama. Tetapi begitu kamu mengungkapkannya kepada mereka yang salah, kamu memberi mereka kunci untuk mengurungmu dalam versi lama dari dirimu yang sudah kamu tinggalkan. Mereka tidak akan melihat pertumbuhanmu. Mereka hanya akan melihat kesalahan yang kamu lakukan. Jika kamu ingin berbagi, pastikan itu dengan seseorang yang benar-benar bisa memahami bahwa manusia berkembang. Seseorang yang tidak akan menilaimu hanya dari apa yang sudah berlalu, tetapi dari siapa dirimu sekarang. Dan jika tidak ada orang seperti itu, biarkan masa lalu itu tetap menjadi bagian dari perjalananmu yang hanya kamu yang tahu. Bukan untuk disangkal, bukan untuk ditutupi, tetapi untuk dikenang dengan tenang tanpa perlu diumbar ke dunia yang mungkin tidak akan pernah mengerti. Yang ketiga, rahasia yang jangan sampai kamu umbar pada sembarang orang adalah kelemahan dan ketakutanmu.
Setiap orang memiliki titik lemahnya. Ada sesuatu yang membuatmu goyah, ada ketakutan yang menghantuimu dalam diam. Tapi tidak semua orang berhak mengetahui hal itu. Karena begitu, mereka tahu mereka memiliki alat untuk melukai. Dunia ini tidak selalu penuh dengan kebaikan. Ada orang-orang yang diam-diam mengamati, menunggu kesempatan untuk menusuk di tempat yang paling menyakitkan. Mereka mungkin tidak melakukannya sekarang, mungkin tidak besok, tetapi ketika saatnya tiba, mereka akan menggunakan informasi itu sebagai senjata. Jangan memberi mereka peluru. Jangan menyerahkan pedang yang suatu hari bisa digunakan untuk menikammu dari belakang. Jika kamu harus berbicara tentang kelemahanmu, pastikan hanya kepada mereka yang benar-benar bisa dipercaya, kepada mereka yang ingin membantumu tumbuh, bukan yang hanya ingin menyaksikan kejatuhanmu. Dan yang terpenting, jangan hanya menyimpan ketakutanmu. Tundukkan mereka, hadapi. Karena semakin kamu membiarkan ketakutan menguasai, semakin besar kuasanya terhadapmu. Rahasia keempat yang harus kamu simpan dengan rapi adalah sisi gelap dalam dirimu. Setiap orang memiliki sisi gelap. Ada kemarahan yang tidak pernah diungkapkan, ada pikiran yang tidak pernah diceritakan, ada dorongan yang tidak pernah diwujudkan. Itu adalah bagian dari menjadi manusia. Tetapi tidak semua orang bisa menerima atau memahami bahwa kegelapan itu ada dalam diri setiap orang. Jika kamu membagikan sisi gelapmu kepada orang yang salah, kamu akan diberi label, dihakimi, dianggap lebih buruk dari yang sebenarnya. Orang-orang cenderung melihat dunia dalam hitam dan putih, tanpa menyadari bahwa setiap manusia memiliki abu-abu di dalam dirinya. Bukannya mendapatkan pemahaman, kamu mungkin justru akan dijauhi. Bukannya menemukan tempat untuk berbagi, kamu bisa saja dianggap sesuatu yang tidak pernah ingin kamu tunjukkan. Bukan karena kamu jahat, tetapi karena mereka tidak tahu bagaimana cara menghadapi kompleksitas manusia. Sisi gelap bukan untuk diumumkan. Itu untuk dipahami, untuk dikendalikan, untuk dijinakkan dengan caramu sendiri. Satu-satunya tempat yang aman bagi sisi gelap adalah di dalam dirimu, di mana kamu bisa mengolahnya menjadi sesuatu yang tidak menghancurkan, tetapi justru memperkuatmu. Jangan biarkan orang lain menentukan siapa dirimu hanya berdasarkan bayangan yang mereka lihat sesekali. Rahasia kelima yang wajib kamu kunci rapat adalah rencana masa depanmu. Mimpi yang belum terwujud adalah benih yang rapuh. Ia masih dalam tahap bertumbuh, dan seperti tanaman yang baru muncul dari tanah, ia bisa layu hanya karena angin yang terlalu kencang. Setiap kali kamu membagikan rencana masa depanmu kepada orang yang salah, kamu memberinya kesempatan untuk merusaknya. Bukan karena semua orang berniat buruk, tetapi karena tidak semua orang bisa melihat dunia dari sudut pandangmu. Beberapa mungkin meremehkanmu, memberi komentar yang mengikis keyakinanmu. Beberapa mungkin iri dan mencoba menjatuhkanmu dengan cara yang halus. Dan ada juga yang sekadar menanamkan keraguan dalam hatimu, membuatmu mempertanyakan impian yang sebelumnya terasa begitu jelas. Jangan biarkan ambisi besarmu menjadi bahan pembicaraan di meja orang-orang yang tidak peduli dengan pertumbuhanmu. Jika kamu memiliki impian, bekerja diam-diamlah. Biarkan dunia melihat hasilnya ketika sudah matang, ketika sudah cukup kuat untuk berdiri sendiri tanpa harus dipertanyakan. Kamu tidak membutuhkan validasi mereka. Kamu hanya membutuhkan keteguhan hatimu sendiri. Dan kadang, keteguhan itu lebih mudah dijaga dalam keheningan. Rahasia keenam adalah penghasilan dan hartamu. Dunia bisa berubah begitu cepat ketika orang tahu seberapa banyak yang kamu miliki. Teman yang tadinya acuh bisa tiba-tiba menjadi pengemis yang ingin memanfaatkanmu, kerabat bisa menjadi perencana, dan orang-orang yang sebelumnya tidak peduli tiba-tiba menjadi begitu peduli. Ini bukan tentang berburuk sangka, tapi memang seperti itulah dunia ini berjalan. Uang dan status adalah sesuatu yang bisa memutarbalikkan hubungan manusia. Jika kamu memiliki lebih,
ada yang akan iri. Jika kamu memiliki kurang, ada yang akan meremehkan. Tidak ada akhir yang benar dalam permainan ini, dan itulah mengapa lebih baik untuk tetap diam. Jangan biarkan orang lain menilai nilaimu dari seberapa banyak yang kamu miliki di rekening bank. Jangan biarkan dirimu menjadi sasaran empuk bagi mereka yang hanya melihat angka dan bukan dirimu. Simpanlah informasi itu untuk dirimu sendiri. Biarkan hanya mereka yang benar-benar perlu tahu yang mengetahuinya. Dunia ini lebih aman ketika kamu tidak mengumumkan seberapa dalam kantongmu. Rahasia ketujuh yang harus kamu simpan untuk dirimu sendiri adalah perjalanan spiritualmu dan hubunganmu dengan Sang Pencipta. Ada hal-hal yang terlalu suci untuk diumbar, dan perjalanan spiritualmu adalah salah satunya. Seberapa dalam kamu berdoa, seberapa khusyuk kamu beribadah, seberapa dekat kamu dengan Sang Pencipta, itu bukan sesuatu yang perlu diumumkan. Karena hubungan dengan Yang Maha Tinggi adalah hubungan yang bersifat pribadi, bukan sesuatu yang harus dipamerkan kepada dunia. Banyak orang terjebak dalam keinginan untuk terlihat suci. Mereka berbicara panjang lebar tentang seberapa banyak ritual ibadah mereka, menunjukkan kepada dunia betapa religiusnya mereka. Tapi, kebenaran spiritual bukanlah sesuatu yang perlu diumumkan. Jika memang spiritualitasmu kuat, jika hatimu penuh dengan ketulusan, maka itu akan terlihat dari caramu bersikap, bukan dari kata-katamu. Spiritualitas sejati bukan tentang seberapa banyak kamu berbicara tentang Tuhan, tetapi tentang bagaimana hidupmu mencerminkan kasih, kebijaksanaan, dan ketulusannya. Orang yang benar-benar dekat dengan Sang Pencipta tidak akan merasa perlu mengumumkan pencapaian spiritualnya. Karena mereka tahu, keyakinan yang sejati bukanlah sesuatu yang dipertontonkan, tetapi sesuatu yang mengalir secara alami dan bisa dilihat dalam tindakan dan sikap sehari-hari. Jangan biarkan spiritualitasmu menjadi bahan penilaian orang lain. Jangan biarkan hubungan pribadimu dengan Tuhan dicemari oleh keinginan untuk mendapat pengakuan. Jika kamu memang berada di jalan yang benar, maka hidupmu sendiri yang akan menjadi bukti, tanpa perlu satu kata pun keluar dari mulutmu. Biarkan kedekatanmu dengan Sang Pencipta menjadi cahaya yang menerangi jalanmu, bukan sebagai alat untuk membuktikan diri kepada dunia. Karena pada akhirnya, yang paling memahami perjalanan spiritualmu bukanlah manusia, tetapi Sang Pencipta yang selalu mengetahui semua niat dan isi hatimu. Rahasia ke-8 yang jangan sampai kamu ceritakan adalah kesalahan orang lain yang kamu ketahui. Dalam perjalanan hidup, kamu akan melihat banyak kesalahan. Ada yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarmu, ada yang bahkan dilakukan oleh mereka yang dekat denganmu. Mungkin kamu pernah melihat seseorang jatuh dalam dosa, mengambil keputusan yang keliru, atau melakukan sesuatu yang tidak termaafkan. Tapi hanya karena kamu tahu, bukan berarti kamu harus mengatakannya. Menceritakan kesalahan orang lain tidak membuatmu lebih benar. Justru, itu menunjukkan bahwa kamu belum cukup memahami bahwa setiap manusia adalah makhluk yang bisa tergelincir. Kamu tidak tahu apakah orang itu sedang menyesali perbuatannya, sedang memperbaiki dirinya, atau sedang berusaha bangkit dari kehancuran yang ia buat sendiri. Jika kamu mengungkapkannya kepada dunia, kamu tidak membantu. Kamu hanya menambah luka. Tentu saja, ini tidak berarti kamu harus membiarkan keburukan berlanjut. Jika kesalahan seseorang merugikan orang lain, jika itu adalah sesuatu yang harus dihentikan, maka bertindaklah dengan bijak. Tapi jika itu adalah masa lalu yang ia coba tinggalkan, atau kesalahan yang hanya berdampak pada dirinya sendiri, dan tidak merugikan orang lain, lebih baik kamu membiarkannya menjadi bagian dari perjalanan hidupnya tanpa campur tanganmu. Hidup akan mengajarkan pelajaran kepada setiap orang dengan caranya sendiri. Setiap perbuatan punya balasannya masing-masing,
Setiap orang punya beban yang harus mereka pikul sendiri. Tidak ada yang benar-benar bisa lari dari konsekuensi perbuatannya, jadi kamu tidak perlu menjadi penyebar berita buruk tentang mereka. Dan ingatlah, jika suatu hari kamu yang berada di posisi itu, jatuh, melakukan kesalahan, ingin memperbaiki diri, apakah kamu ingin orang lain melakukan hal yang sama kepadamu? Karena sejatinya, tidak ada manusia yang bisa luput dari kesalahan dan dosa. Rahasia ke-9 yang wajib kamu simpan rapat-rapat yaitu masalah keluargamu. Setiap keluarga memiliki cerita. Ada luka yang tak terlihat dari luar, ada pertengkaran yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menjalaninya. Tapi tidak semua orang perlu tahu tentang itu. Dunia luar tidak perlu masuk ke dalam ruang yang seharusnya tetap tertutup. Begitu kamu mulai membagikan masalah keluargamu kepada orang yang salah, kamu kehilangan kendali atas ceritanya. Mereka akan menafsirkannya dengan cara mereka sendiri, menambahkan detail yang tidak pernah ada, membumbuinya dengan berbagai macam kebohongan agar terasa gurih. Dan akhirnya, desas-desus itu akan berkembang tanpa kamu sadari, dan tanpa bisa kamu kontrol. Tidak semua orang yang mendengar ceritamu ingin membantumu. Beberapa hanya ingin tahu, ingin memiliki sesuatu untuk dibicarakan, ingin melihat drama berkembang di luar mereka. Dan sebelum kamu menyadarinya, rahasia keluargamu menjadi cerita publik yang tidak bisa kamu tarik kembali. Jika kamu membutuhkan bantuan, carilah orang yang benar-benar bisa dipercaya. Jika kamu ingin menyembuhkan luka, lakukan dengan cara yang tidak membuatmu lebih terluka. Rahasia ke-10, yang terakhir, yang wajib kamu rahasiakan adalah luka lama yang masih menghantuimu. Ada luka yang tidak mudah dihapus waktu. Ada kenangan yang tetap terasa menyakitkan meski tahun telah berlalu. Kamu mungkin merasa perlu membicarakannya, mencari pemahaman, mencari pengakuan bahwa rasa sakit itu nyata. Tapi tidak semua orang berhak mendengar kisah luka yang kamu bawa. Setiap kali kamu menceritakan luka lamamu kepada orang yang salah, kamu memberi mereka kendali atas bagian terdalam dari dirimu. Beberapa akan mendengarkan dengan empati, tetapi sebagian lagi hanya akan menggunakan kisahmu sebagai hiburan, atau lebih buruk lagi, senjata yang bisa mereka gunakan suatu saat. Dunia tidak selalu peduli dengan rasa sakitmu. Beberapa hanya ingin tahu, bukan karena kepedulian. Beberapa akan menilai bahwa lukamu bukan hal besar, bahwa kamu seharusnya sudah melupakannya, seolah-olah mereka pernah merasakan hal yang sama. Mereka tidak memahami bahwa tidak semua luka bisa sembuh dengan cara yang sama. Jangan biarkan luka, masa lalumu menjadi bahan gosip bagi mereka yang tidak pantas mengetahuinya. Luka lama bukan untuk diumumkan kepada dunia, tetapi untuk disembuhkan dalam kesunyian. Jadi simpanlah, rawatlah dengan tenang, minta bantuan Sang Pencipta. Jangan biarkan siapapun merusak proses penyembuhan yang sedang kamu jalani. Dunia ini penuh dengan kebisingan, tetapi ada kekuatan dalam diam. Tidak semua hal perlu diumumkan, tidak semua rahasia harus dibagikan. Beberapa cerita lebih aman dalam ketenangan, beberapa luka lebih cepat sembuh tanpa tangan-tangan asing yang menyentuhnya. Jadilah cerdas. Kamu tidak hidup untuk memuaskan rasa ingin tahu orang lain. Kamu tidak perlu mengungkapkan segala yang ada di dalam hatimu, hanya karena dunia mengharapkannya. Rahasia yang kamu simpan bukanlah beban, tetapi perlindungan. Jadi, jaga apa yang harus dijaga. Simpan apa yang harus disimpan. Dan biarkan dunia hanya tahu apa yang memang perlu mereka ketahui. Tidak lebih, tidak kurang. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir, sobat spiritual jiwa. Tanpa kalian, perjalanan ini tidak akan ada artinya. Semoga kalian semua selalu diberi kebaikan, kesehatan, keselamatan, dan rejeki yang berlimpah. Sampai jumpa di video penuh makna berikutnya.